Bentar. Wow! Aku mau pegang nih. Mana Lihat sana. Lihat Pak, kalau dilihat makin takut aku Pak. Lihat sana. Lihat sini. Aduh. Ya Pak, tunggu Pak. Kenapa Pak? Aduh! Gas! Angkat. Ini angkat. Ya Pak. Siap, yes, siap! Belum deh, Pak. Ada perempatan belakang Dakar sama depan Dakar itu mau lu nyerang dari mana enak. Iya. Tapi gue di situ juga ditatar juga bang sama atasan gue. Ini tongkrongan paling enak diserang. Cuman gimana caranya orang datang kapok. Lagi enak kayak deh, pakai helmet semua. Oh, sekolah tetangga tuh Launching. kebiasaannya kalau lagi ada acara besar Pasti dia ngacak-ngacak tongkrongan gue. Cuman tetap gue tungguin, tapi dia gue pukul mundur. pernah ketemu sama adik kelas gue dulu nggak dulu anak 29? Kayak sih pernah sih bang. Pernah. Oke, ketemu lagi sama gua Gezi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Sebelah gua udah ada narasumber atau bisa gue sebut juga tamu yang berasal dari SMK daerah Melawai ya. Melawai Raya. Melawai Raya siapa yang punya? Gimana lagunya? Dakar mulai. Dakar Melawai pokoknya. Dari SMK Dakar. Tamunya namanya gue rasain dulu. Lu pasti udah tahu juga dari fisiknya. Kalau bagi lu yang udah kenal, di sini gue bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber seperti biasa. Gue bakal tanya mengenai narasumber ini, bagaimana sih kehidupan dia di masa lalu, sampai pada intinya gue juga nanya gimana sih caranya dia tuh keluar dan ngelupain masa lalunya itu yang bisa dibilang kelam lah dan suram ya pada masa lalunya. Jadi gue mohon sama kalian disaksiin videonya sampai habis ya, jangan cuma ditonton pada bagian-bagian suramnya doang. Ya, video ini bukan buat memprovokasi atau ngunak-ngunak doang, tapi gue berdua justru malah mengajak kalian untuk jangan mengikuti apa yang udah kita lakuin pada masa lalu itu. Oke anjing, pembukaan gue mantap juga nih, lancar. Makin video makin lancar, bagus. Nah, namanya siapa? Namanya adalah Panjul, ya kan? Panjul. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Panjul, biasa kita harus ritual dulu, foto bebas 3 kali. Foto 1, 2, 3. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Anjay. Oke. Untuk Panjul silakan memperkenalkan diri dari mulai nama, SMP, SMA di mana, kehidupan lu gimana, punya cewek apa enggak, kerja apa enggak, ya semuanya lah secara singkat dan jelas. Silakan Panjul. Kenalin, nama gue Muhammad Irfan Hamdani, biasa dipanggil Panjul. Muhammad Irfan Hamdani. Muhammad Irfan Hamdani. Suaranya kencang kecil. Iya, Muhammad Irfan Hamdani, biasa dipanggil Panjul. SMP gue di 13 Jakarta. SMA? SMA-nya? SMK Dharma Karim Balawai. Iya. SMP itu 13 berarti Mei. 13 Mei. Angkatan berapa juga? Angkatan 2012 lulusnya. 2012 lulusnya di Mei. Iya. Terus masuk ke Dakar. Dakar, iya 2012 masuk Dakar. Lulus angkatan 15. Angkatan 15 Iya. lulusnya. Nah, lu waktu dari Mei kan lu masuk Dakar nih. Kenapa lu mau masuk Dakar? Itu awal mulanya kenapa? Gue masuk Dakar ini emang gara-gara disuruh kakak sih. Sebenarnya gue nembus gede kan. Gue udah daftar negeri, keterima kan waktu itu 5 lah daftar, pokoknya nama gue terakhir nyangkut di 20 kayak. Terus saya ingat gue, nama gue 3195. Cuman nyokap nggak ngizinin karena gue sekolah deket aja. Tawaran mulu, jarang pulang gitu kan. Akhirnya dia bilang, udah lu sekolah sama kakak gue aja katanya. Sekolah di Dharma Karet tuh, katanya sekolah Islam. Sekolah Islam lah emang ngaji kali ya tiap pagi. Cuman pas begitu gue masuk Dakar, emang Dakar nggak ribut kali ya. Jadi gue fine aja. Tapi pas ketika gue baru masuk itu juga, gue baru tahu sekolah di SMA kayak nggak mungkin dan kalau nggak ribut. Akhirnya gue setelah berjalannya kelar mos tuh gue baru deh kayak jalan perkenalan lah, nongkrong dan tatar mungkin
Oh, jadi sebenarnya awal mulanya masuk Dakar emang karena disuruh sama orang tua dan niatnya tuh karena deket rumah ya, biar nggak berantem gitu. Hindarin lah sekolah-sekolah jauh. Dan kebetulan memang pada saat itu Dakar bukan sekolah ribut, cuman ya nongkrong doang gitu doang. Oke, nah kalau dari SMP sendiri di 13 Mei kan, 13 Mei itu udah ini juga kan maksudnya tuh udah sering ada baku hantam di jalanan juga tuh. Iya bang. Itu angkatan 15. Gua di Mei angkatan 2012. Oh 12. Itu lu di Mei udah aktif juga nongkrong gitu-gitu? Aktif bang, dari mungkin dari kelas 1 juga aktif. Makanya pas begitu gua masuk Dakar, entah kenapa kelas 3 juga tahu kali gua masuk dari 13 kan. Gua ditarik. Dari situ juga sih jadi gua ikut berkecimpung di tongkrongan dia. Itu. Kalau di Mei sendiri, Mei itu tongkrongannya di mana? Mei tongkrongannya ada di TPA. TPA. Iya. Taman Panas Adem. Ada tongkrongan dari dulu itu. Dulu waktu zaman gua kan 2010 di 11 gua di Falas. Nah kebetulan musuh gua Mei itu dulu waktu zaman SMP. Musuh berat juga Mei, dari dulu emang udah keras lah musuh Dulu waktu zaman gua Mistik kalau nggak gabungan Slayer Cimeng sama Falas nggak bisa nembisin Mei zaman gua tuh. Jadi kalau misalnya Falas doang ngeribet sama Mei nih, pasti gue mundur. Slayer doang sama Mei pasti mundur. Tapi ketika gabungan baru bisa. Itu gue topnya sama Mei gitu. Nggak tahu tuh tatarannya udah keras kali dari dulunya. Kalau di Mei emang gitu bang. Dia pokoknya kalau jebol ya, kalau nggak kena tendang muka, gambar muka ya lu bersihin taman tuh TPA. TPA gede banget tuh tau bang. Gede banget tuh taman. Jadi lu kalau konsekuensinya lu ribut, lu mau gue gambarin jebol atau lu bersihin taman dan Oke. kolekan mulu udah seminggu gitu. Dan jangan ditiru nih, buat cerita zaman dulu aja. Zaman gue terakhir gitu di Mei. Oke, keluarnya jadi dah bocah-bocahnya di SMA-nya. Nah, kalau untuk di Dakar, Dharma Karya ya, itu sebenarnya ada SMA dan ada SMK kan Jul? Ada. Nah, itu apa musuhan, apa temenan, lalu apa tongkrongannya nyatu, apa gimana? Kalau buat di Dakar sendiri, SMA SMK nongkrongnya bisa bang. Tatarannya juga beda. Dia kalau SMA lebih ke nongkrong aja lu. Nah kalau di SMK mungkin ya masih ada lah ribut-ributnya, mungkin disuruh sama atasannya. Cuman yang musuhnya ya biasa gitu, sesama lah. SMK doang. Tapi SMA dan SMK di Dakar temenan kan? Enggak musuhan? Fan-fan aja, cuman beda nongkrong aja. Satu gedung kok. Nah kalau mengenai pendidikannya nih di Dharma Karya, itu sebenarnya bagus nggak menurut lo? Dari pendidikan, ekskul, sama akreditasi sekolah, sebenarnya bagus apa emang sebenarnya jelek? Kalau dibilang sih emang Dakar tuh udah akreditasi A ya. Udah A? Udah A, jadi lu sekolah di Dakar ada jurusannya AP, AK, sama PM. Gue masuk di AP biar kayak orang bener kan. Akademi Perkantoran ya? Administrasi perkantoran ya? Biar kata jawab gue biar jadi orang bener. Tapi nyatanya kagak. Tapi sebenarnya bagus tuh, jurusannya bagus kan? Eskul juga jalan kok. Malah gue dulu buat ngeberesin gue itu gue harus eskul. Tapi gue eskulnya nggak olahraga sih, lebih kayak band-band aja lah. Oh band, anak band. Nah berarti nih buat teman-teman semua yang masih SMP mau masuk ke Dakar, masuklah gitu dengan tujuan bukan buat ribut tapi buat belajar, karena akreditasinya udah A. Swasta kalau SMK tuh SMA swasta di Jakarta, di Melawai, Dakar tuh udah A akreditasinya. Ekskulnya bagus, jurusannya pun juga bagus. Jadi monggo masuk sekolah Dharma Karya. Ya, oke. Tongkrongannya friendly juga sih. Tongkrongannya friendly, nggak senioritas. Berteman. Oke. Biar kata ada abang kelas. Nah untuk di Dakar sendiri Jul, lu awal mulanya nongkrong dan awal mulanya bisa ikut-ikutan itu gara-gara apa? Kan lu sebenarnya masuk situ tujuannya bukan buat nongkrong kan sebenarnya, tapi kenapa bisa malah terkecimpung? Jadi waktu itu kejadiannya selesai mos tuh gue ditarik-tarikin bang, dan mungkin abang kelas gue tahu kali gue SMP di Mei. Pas ditarik kebetulan sekolah tetangga Hud, dia bilang nanti Jumat nyambut tes angkatan lu, tes di jalan ya deh. Gue bilang oke bang, deket rumah juga nggak usah mikirin jalan kan. Cobain aja gitu. Dari situ sih bang, akhirnya gue ribut pertama juga di Dakar. Gue suruh nyambut sekolahan tetangga, angkatan gue tuh 15 dulu. Mungkin ada kawan-kawan gue tuh yang awal masuk bareng gue. Nyambut sekolah ribut di Blok O lah. Di mana? Di Blok O. Blok O. Blok O itu di Antasari, daerah Antasari yang dekat Ambarat. Coba di situ dia tuh rame. Mungkin namanya gue baru masuk SMA, gue kayak anjir kok gue suruh lawan gue nih. Angkatan gue juga udah ketar-ketir bang. Jul gimana nih Jul? Iya lah santai aja gue. Yakin aja dulu ya kan, pas udah ketemu akhirnya jadi tuh
ribut pembuk-pembukan. Dan dari situ juga angkatan gue ada lah namanya nyambut sekolah HUT dan menang. Oke. Iya, situ dah. Jadi bisa dibilang awalnya sebenarnya lu emang masuk Dakar bukan buat tawuran, tapi karena ke bawah-bawah dari SMP aja orang jadi ngajak Oh, gitu. Tapi fan-fan aja gitu mau sekolah. Oke. Jadi kelas 3 lu udah tahu nama lu dari Mei, diajakin dan ya udahlah. Kebetulan juga pas nyambut HUT menang, jadinya lu makin ketagihan. Iya, makin dijadiin dah tuh, ditatar-tatar mulu. Makin ditatar Tapi mulu. ya nikmatin bang, Iya. karena itu kelar sekolah kan, bukan pas lagi sekolah suruh tawuran. Jadi pas kelar sekolah nongkrong baru tawuran. Oh, oke. Nggak mengganggu jam sekolah. Enggak lah, sekolah pas sekolah tuh. Walaupun sebenarnya salah juga tawuran. Salah. Di Dakar sendiri nih, itu tatarannya itu seperti apa sih? Terus budayanya tongkrongan itu seperti apa? Nongkrongnya kan beda-beda tiap sekolah nih. Iya, Itu beda. gimana tuh, Pak? Kalau di Dakar lebih ke gimana ya? Kalau atasan gua ngajarinnya, lu mau nongkrong monggo, nggak nongkrong ya udah. Kita lebih ke tongkrongan sendiri gitu. Jadi kalau lu mau ngebawa nama sekolah ya udah, jangan ada paksaan gitu. Jadi pas penatarannya nggak pakai fisik sih bang, lebih ke lu adu aja kalau emang lu bangga sama angkatan lu mau gue kasih lawan siapa atasan gue gitu. Ya yang sekiranya musuh lu aja dulu bang, diadunya sama sekolah-sekolah yang udah musuhnya dia dah. Nongkrong juga fan-fan aja sih, 1, 2, 3 nongkrong bareng. Oke. Nah kalau di tongkrongannya di Warkang kan? Warkang. Itu daerah mana sih? Warkang itu di belakang sekolah pas Belakang sekolah. perempatan, iya di perempatan belakang sekolah. Jadi enak deh tuh, Enak. enak lah lalu lalang orang. Hmm. Iya, buat kita semakin malam semakin menantang dah kalau di Warkang. Wah, Iya, benar lah. mantap. Iya. Di Warkang sendiri itu kalau nongkrong ya biasa happy aja, enjoy aja kayak gitu. Nggak ada pemaksaan kayak disuruh ini, disuruh Nggak itu. ada bang, yang mau aja kalau atasan gue bilang yang mau aja. Berarti enak ya di Dakar Enak mah. budayanya. Lebih kayak ke nongkrong malah, solid di tongkrongan malah, bukan solid ke sekolahan. Maksudnya bukan ke pribadi angkatan juga, lebih ke bareng-bareng. Oh, oke. Mungkin kalau ada yang mau natar doang itu baru bawa natar. Kalau udah nongkrong mau bareng 1, 2, 3 apapun bentukannya ya lu terima bareng di tongkrongan gitu. Oke. Nah, kalau ngebahas-bahas ininya deh, berantemnya atau tawaran-tawarannya pada zaman dulu waktu zaman SMA ya kan? Jangan gue gitu ya. Zaman anu lah, iya. Pastilah adalah kejadian-kejadian yang nggak bisa lu lupain atau yang paling lu inget deh gitu. Itu mungkin pas lu lawan mana atau pas lu lagi kena apa gimana. Kejadian yang paling gue ingat ketika gue ini sih ribet temen gue kena di kejadian di tongkrongan gue sendiri. Sorenya gue ngandangin sekolah tetangga dan malamnya gue kira tetangga itu balikin. Nggak taunya adalah sekolah Fatmawati gabung kali sama sekolah di Blok A gitu ya. Jadi sekolah Fatmawati gabung sama sekolah Blok A? Iya, adalah tanpa disebut juga sih pada tahu. Oke. Dia katanya sih mau lewat doang, tapi miskomnya mungkin bocah gue udah ngegelar, dia ngegelar juga. Nggak mungkin lah kalau udah lewat doang. Kalau pun dia turun pasti dia turun ternyata. Dia lewat Warkang jadi? Lewat Warkang itu kan lalu lintas banget kan, pas lewat Warkang. Di situ juga tuh pecah. Gua baru pada keluar dari polsek, 31 orang ketangkep gara-gara ngalamin sekolah tetangga. Dari situ gue bayar juga nggak ada. Habis tuh gue di situ hancur lah. Dan di situ temen gue jadi korban. Pas hancur, tapi maksudnya lu sempat ngelawan dulu apa gimana? Gue lawan bang, gue seadanya malah, gue malah pakai tangan kosong doang udah. Dengan seadanya, apalagi pas ketemu kata temen gue jatuh tuh bener-bener gue udah bingung kan. Mau nggak mau gue pasti tolongin temen gue. Tapi tetap gue di situ hancur, gue akuin gue hancur. Cuman buat pelajaran juga sih buat bocah gue. Yang namanya musuh tuh nggak tahu siapa aja yang bakal nyerang kita gitu aja sih. Emang orang gue paling enak sedikit kan, cuman gue beruntungnya di situ temen gue nggak kabur gitu, tetap bareng gitu, itu sih bang. Kenanya di mana tuh teman? Kenanya pas dari samping gue dia jatuh. Di bagian apa? Dia ada lah pas zaman gue, teman gue namanya juga aku juga kan karena kejadian itu sekolah gue. Kena di perut tuh, ginjal kan. Tapi sehat walafiat sekarang? Alhamdulillah sehat. Kalau yang kalau di kan sehat lah. Semoga sehat-sehat terus. Daripada bener lah orang-orangnya daripada mungkin udah move dari dunia kayak gini. Oke. Udah lebih mikirin duit, mikirin cuan bang. Berarti tongkrongan Dakar tuh di Warkang emang sebenarnya rawan banget ya buat diserang karena pinggir jalan. Yang satu jalur bukan sih?
yang ada perempatan belakang Dakar sama depan Dakar itu mau lu nyerang dari mana enak. Iya. Tapi gue di situ juga ditatar juga bang sama atasan gue. Ini tongkrongan paling enak diserang. Cuman gimana caranya orang datang kapok. Itu bang. Nah gue sering juga diserang. Bahkan nggak sekali 2 kali ya. Mungkin apalagi sekolah tetangga yang sekolah emang udah musuh gue dari dulu ya. Itu ya kalau nengah hari besar nih ya, sekolah gue disamperin bang, udah pasti. Cuman gue tetap gue tungguin di warkang, kalau lu yang berani lu datang ke warkang gitu. Tapi tetap gue pukul mundur pasti, mungkin juga. Biar kata gue sekolah gue kan kecil gitu ya, namanya nggak terlalu besar, cuman anjuran dari atasan gue ya udah kalau ada yang datang lu pukul mundur gitu aja. Karena emang bener juga sih tongkrongan di pinggir jalan tuh resiko juga sebenarnya. Resiko banget bang. Nggak ada yang salah sih, cuman resiko ya, bener resiko. Gimana soalnya kelihatan mungkin awalnya sekolah-sekolah orang ngelokit, wah rame nih. Udah pasti ngelokit bang. Iya kan? Udah pasti ngelokit dulu, kalau enggak pasti ngelokit, ada noh bantai udah. Iya. Cuman ya fine-fine aja gitu. Pas emang di zaman gue itu angkatan gue sukanya biar kata Dakar sekolah nggak terkenal. Cuman gue ketemu temen yang emang teman-teman gue nggak terkenal juga bang, tapi bisa ngeklop sama gue. Jadi solid. Iya solid. Jadinya lebih ke ya bodo amat mau datang juga ya. Ya kita udah begini, biar kata kita bertiga berempat, kita punya abang kelas yang bakal ninggalin kita gitu. Iya. Tapi kepake terus tuh omongan itu sampai ke bawah. Jadi ke bawah. Iya. Jadi malah solid. Iya. Nggak ada bang anak sekolah tenar masuk Dakar, nggak ada. Mungkin gue doang. Yang SMP-nya tenar masuk ke Dakar tuh nggak ada. Mungkin gue doang kali yang dari Meimat itu. Jadi malah dari Dakar tuh dari awalnya udah nggak, ya udah jatuhnya ngebangun bareng. Iya kan? Ngebangun bareng pas zaman gue, mungkin zaman dulu juga ya emang biasa aja gitu nongkrong ribut sekedar. Iya. Gitu sih bang. Mungkin ada kejadian-kejadian lagi. Apa lu pernah ketemu sama adik kelas gue dulu nggak dulu, anak 29? Kayak sih pernah sih bang. Pernah? Pernah, soalnya udah kedengeran juga nyanyiannya kan. Oh jadi pas ribut dia nyanyi? Iya, nggak sengaja juga, nggak janjian juga pasti. Ketemu aja gue lagi jalan ketemu. Tapi pas angkatan lu kan nih? Angkatan gue masih seragam 2016-15. Di mana itu kejadian? Kejadian pertama kalinya di Sevel Limau. Sevel Limau? Gue dibokongin sama dia. Gue nggak tahu kalau belakang ada diri orang tuh. Dia teriak, nyanyi dan sambil lari. Bang kata nih, bocah gue nggak boleh turun, kok nyanyinya sekolah lu kan. Gue turun, gue bagi jarak. Lah ini bukan sekolah kita ya kan. Bagi jarak tuh. Tembok-tembokan, jebol gue. Sempat tembok-tembokan juga? Tembok-tembokan bang, jebol tuh. Ketemu, nextnya gue jalan lagi, ketemu lagi. Emang gue kayak sengaja jalan lagi daerah situ. Di daerah Limau lagi. Tapi ketemunya nggak di Limau bang. Ketemunya di percetakan depan Tarki. Itu janjian sama KR apa emang itu ketemu aja? Kayak itu janjian sih, teman gue janjian. Oh dulu niatnya mau bentrokin lagi lah, coba kebalikin gitu ya? Bentrokin lagi. Janjian ketemu tuh di percetakan, cuman gue salah posisi juga. Pas gue nyampe percetakan, di depan gang percetakan sepil. Pas gue jalan mau terusin ke Barito, ngatanya di depan Tarki. Depan Tarki yang sebelah kanan nih, halte. Oh yang deket seberang gereja? Iya, Tarki yang belakang gereja. Iya. Kan itu kan ada halte. Ngatanya tuh orang pada berdiri semua ya kan. Kata siapa? Dia nutup jalur. Wah pas banget nih bocahnya nih. Ribut lagi tuh. Tombol-tombolkan, gue mental. Dan situ bocah gue yang kena tuh. Mungkin kalau adik kelas abang ada yang tahu ya. Iya ada yang kena, gue jebol lagi. Emang sekolah gue payah kali ya. Jebol, teman gue ada yang jatuh. Gue loncat tuh. Habis gue timbuk-timbukin sama bocah lu ya kan. Sama adik kelas lu. Cuman ya nggak ngapa-ngapa, cuman teman gue yang kenapa-napa. Alhamdulillah sama. Tapi gue salutin sih sama adik kelas lu. Diudak terus gue sampai ke kampungan gue. Kampungan lu daerah? Di Wijaya. Dari percetakan ke Wijaya, lumayan. Lumayan. Itu tapi emang sama-sama seragaman. Gue akuin emang sekolah lu yang top sih bang. Zaman lu ya? Zaman gue 15, 16, 17. Iya. Cuman itu doang sih. Tapi dari situ udah nggak pernah ada masalah lagi kan? Nggak ada lah buat masalah di sama lu. Lebih ke kalau berantem sekolah gue lebih ke SMK sih. Kayak misalnya gue nongkrong di warkang ya. Itu udah pasti sekolah-sekolah SMK mana kalau hari besar. Pasti ketongkrongan gue. Cuman tetap gue lawan, gue tungguin. Ada juga kejadian tuh sekolah tetangga juga ya. Sekolah tetangga lu? Lagi enif mungkin lagi natar juga kali ya. Rame dah, se-air kali. Gue cuman berapa orang tuh. Dikit dah, 10 orangan. Udah dateng tuh untuk jalan. Gue sempet ngedon juga, gue tarik ke Melawai, jalan kaki. Baru udah 10 menit, 2 kali gue dapet motor 5. Nge-BR baik banget. Situ tuh kejadian, mungkin sekolah tetangga tau lah. Males juga. Kejadian di Warkang? Di Warkang.
Iya. Dia lagi hut apa tuh? Lagi enif kayak dah, pakai helmet semua. Oh, sekolah tetangga tuh Launching. kebiasaannya kalau lagi ada acara besar. Pasti dia ngacak-ngacak tongkrongan gue. Cuman tetap gue tungguin, tapi dia gue pukul mundur dapat motor 5 gue. Gue 10 orang doang. Motornya lu ambil apa lu balikin? Kuncinya gue buangin, motornya gue hancurin, bayarnya gue ambil-ambilin. Jadi nggak kriminal sampai lu ambilin Pak motornya? kagak lah, ngapain kayak ngambil motor aja. Anjay, betul tuh. Bener lah, Bener ribut gini. bang. Orang dia cuman niat ribet, kecuali niat ngambil-ngambilin barang. Iya gitu aja. Berarti mengenai ributnya sebenarnya gue yakin sih masih banyak. Iya. Cuman ya udahlah dibahas-bahas ya kan. Cuma buat penyedap video aja ya kan. Iya bener. Takutnya ntar kalau kita ngomongin ribut mulu dibilang provokasi atau apa. Iya, ngapain juga, nggak usah provokasi juga sih bang. Gue udah kagak juga, itu udah jauh banget, 15 ke 20 udah jauh lah. Angkatan gue udah pada mikirin duit kali. Kalau yang masih angkatan gue mikirin ribut, telat lah. Nah. Iya, kita udah, sekarang udah zaman mikirin duit. Mungkin kita akan kayak gini, nge-share doang. Iya. Biar lu ceritain apa yang lu tahu dari gue. Jangan dilakuin. Gue konfirmasi aja ya gitu ya, nggak kayak gitu. Benar. Iya gitu aja sih. Pandangan lu ke gue deh. Gitu. Ya. Nah Jul, kalau menurut lu pribadi nih, kan zaman-zaman sekarang tuh gimana? Maksudnya tawuran tuh kan sebenarnya salah ya. Iya. Tapi pandangan lu terhadap alumni yang mungkin sumuran kita, sumuran lu, tapi masih ikut-ikutan ribut sama pelajar itu gimana? Menurut pandangan lu deh. Pandangan gue nih bang, Iya. kalau buat pandangan gue mungkin pas zaman sekolahnya dia kurang. Kurang mungkin kalau misalnya dia zaman sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 ngerasain pahitnya di tatar atasan gitu ya. Jagain adik kelas sampai kelas 3. Lu jadi punya adik kelas 2, lu jagain banget. Itu udah ngerasain lah bang, susah payah ditangkap, dibantai orang, dijagain adik kelas. Itu udah bosen. Tapi kalau lu baru ngerasain pas lu sekarang nih udah umuran lu gitu, masih ikut. Ya masa lu baru ngerasain gitu, harusnya lu udah mikirin duit, mikirin pendidikan gitu kan. Gitu sih bang. Sayang juga. Percuma juga lu mau sesalon apapun ya, gak bakal dipandang gitu sama angkatan kita gitu. Maksudnya gue tahu lu pas di zaman lu. Iya. Nah, gue yakin lu pasti pernah kan kayak mungkin waktu-waktu lalu pernah kayak masih diajak-ajakin nih, Jul, ayo dong lu sama gue, padahal lu udah lulus. Itu lu nanggepinnya gimana? Pasti pernah kan lu digituin kan? Pasti. Atau mungkin nama lu kayak dibawa-bawa. Wah iya sih. Kalau itu gue kalau tanggapan buat diajakin tawuran gue sih. Gue lebih kayak nonton aja. Iya, kalau misalnya buat pandangan orang kayak Panjul nih, dalangnya gitu. Iya. Mungkin anak sekolah lain taunya dalangnya gue. Ya lu pikir aja ngapain gue ngedalangin satu sekolahan anjir. Dia punya masanya sendiri-sendiri. Gue cuma nonton doang. Gitu. Bener sih. Soalnya zaman sekarang sih bukannya gue masih aktif ngikutin tawuran ya, tapi ya beredar-beredar gosip tuh di setiap ribut pasti ada aja kayak, wah ini alumninya turun, wah ini ada dia nih angkatan 2001, 2002 gitu. Sama tua banget. Maksud gue kepikiran kenapa dia masih ikut-ikutan ya? Gue bingung dah Jo. Belum punya anak mini kali. Belum punya anak mini. Belum kali. Kalau udah nggak mungkin dia keluar malam-malam buat tawuran sekolah. Iya kan? Benar-benar. Iya. Apalagi kalau besok kerja, aduh capek badan. Malam tawuran besok kerja lu kayak zaman perang dulu aja lah. Iya. Iya. Maksudnya ya tawuran tuh udah hal yang salah gitu. Lu harusnya udah lulus tuh udah sadar gitu. Iya. Kalau itu tuh suatu kesalahan. Masa lu udah harus berpikir lu baru ngelakuin. Ini malah orang-orang udah kelar, dia malah lagi gencar-gencarnya ikut-ikut bawahannya. Iya. Biar dikata kali. Iya, kayak gitu. Aduh, ya gue harap semoga pelan-pelan bisa saling menyadarkan ya semuanya. Sekarang udah mikirin duit lah bang. Benar, mikirin duit, mikirin kedepannya. Iya benar bang. Itu mah udah jadi masa. Coba kita bumbu-bumbu pelajar dulu. Iya. Udah masanya kayak gitu. Mau nggak mau kan. Udahannya kita berpikir buat mikirin duit aja udah. Benar-benar. Tapi Jul, sekarang nih ya banyak beredar gosip-gosip sama rumor-rumor tuh kalau pelajar zaman sekarang kan pelajar jatuhnya pandemi corona ya, jadi dia belum bisa masuk sekolah kan, tapi justru dimanfaatin malah malam-malam ribut nyari lawan. Itu gue hampir bisa dibilang tiap hari lah ngedenger gosip-gosip gitu, ini ribut sama ini ribut sama ini. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin ini kali bang, lagi pingin banget kali tawuran kali ya. Tapi lagi pandemi, cuman mau gimana, kayak gak ada kegiatan lain aja, lagi pandemi lu malah lagi kita lagi diancam nyawanya lu malah tawuran lagi, janjian. Emang mungkin lagi girau kali. Iya. Lagi giraunya kali. Pandangan gue juga sih itu nyambung ke sosial media juga sih Jul, menurut gue. Tawuran online ya? Iya, jadi gara-gara di sosial media sekarang kan banyak banget akun-akun sekolah ya, hampir setiap sekolah tuh sekarang punya. Nah di situ jadi gimana ya, semuanya pada ke trigger gitu,
kepancing. Wah, Pasti. ini Pancing. jalan nih, kita ikut jalan, nge-live Iya gitu. Nge-live ya, udah kayak gangster. Sekarang live, pada live. Iya bener juga sih live. Iya, ngapain yang live ya? Nge-live di jalanan Bener. kayak gangster tau bang. Ya gue sih maksudnya, ya harus diakuin itu adalah salah, memang salah. Cuman gue nggak mau mukul langsung ngejudge lu bego atau lu apa gitu, lu tolol ngelakuin gitu, enggak. Cuman ya tolonglah dirubah pelan-pelan ya, jangan malah seperti itu. Sekarang gencar banget loh asli, hampir tiap malam tuh orang-orang live ribut di jalanan. Gue takut gitu, bukannya gue malah ngejelek-jelekin lu, enggak. Cuman gue takut lu kenapa-napa, itu gila resikonya tinggi banget loh. Tinggi banget, Bang. Kita nggak tahu lah, tawuran kagak pakai seragam. Iya. Lagi bawa nama sekolahan, aduh. Lu sekolah kagak sekolah, tiba-tiba ada yang mati lagi. Ada yang kesayur, bingung. Guru juga nih orang masih ya sempet gitu. Iya. Apalagi sekarang yang SMP juga udah kayak begitu. Di SMP. Jadi yang SMP udah pada nge-live. Gue ngeri gak? Ngerinya tuh ntar dia ketemunya lagi sama gangster yang lagi jalan. Iya, Gila. Lu diobrak-abrik abis. Ntar lu nyalahinnya malah gangsternya. Iya, ya kan? bener. Kalau Ngapain nyalahin gangster? gangster malah ngebantai kita SMP. Siapa suruh lu jalan malam-malam? Kecuali lu pakai seragam SMP. Ah. Lu pakai seragam SMA, gangster juga mikir, seragaman jangan. Iya, walaupun sebenarnya itu salah juga sih keluar malam ya. Iya, lagi lu juga ngapain? Lu keluar malam kan tandanya lu udah niat. Resikonya lu kalau tawuran malam ya lu ketemunya kalau nggak gangster kampungan. Udah gitu aja sih. Benar. Kalau enggak ya lu yang bawa gangster, lu yang bawa kampungan. Jadi gabungan. Iya. Sekarang Kampungan gitu kan. ketemu, lagi kampungan masih ribut aduh. Kurang kali deh. Kayak tadi kita udah bahas-bahas ya kan mengenai masa lalu lu yang kelam-kelamnya tuh kayak gimana. Sekarang ya gue yakin sih, yang pertama gue pengen nyampein, gue yakin pasti sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian yang lo alamin tuh di masa lalu. Dari ributnya, lu mulai ribut tongkrongan, ribut sama Dakar atau ribut sama apapun kampungan lu. Cuman nggak usah kita bahas semuanya kan. Buat apa juga ya kan. Cukup sampai situ aja ceritanya Panjul. Gue yakin juga bagi yang udah kenal Panjul pasti tau lah bagaimana dia di jalanannya pada waktu dulu. Iya. Nah sekarang gue pengen nanya ke lu Jul. Lu pada saat ngelakuin itu, lu ngerasa salah nggak? Dulu tuh. Pada saat lu ngelakuin tawuran, lu ngenain orang, lu dulu ngerasa salah nggak sih? Kalau Dulu. buat ngerasa salah sih kayaknya gue enggak. Dulu ya? Enggak. Soalnya gue tipikalnya bukan kayak tawuran itu buat nyari korban, kagak. Gue tawuran buat jaga diri karena gue diserang. Sekalipun gue ada di kejadian musuh gue sayurin, ya itu gue nggak ikut nyayurin. Jujur gue orangnya nggak suka nyayurin bang. Nggak suka lah gue ikut-ikut tangan gue antemin ke dia. Justru gue pisahin aja udah. Oke. Mungkin kalau kawan gue lebih tahu gue gitu ya. Kalau gue ribut nggak suka ngebagi orang gitu. Mendingan tatak-tatakan aja gitu. Kalau udah orang jatuh ya kasih bangun biar kabur gitu. Begitu sih. Jadi waktu dulu tuh belum berasa salahnya gitu. Kayak ya karena lu tawuran juga sebenarnya buat iseng. Masih fun-fun aja. Tapi udahan ya mungkin. Kalau sekarang lu ngerasanya gimana? Lu ngeliat masa lalu dulu yang lu kayak gitu? Waktu gue baru keluar dari dunia kayak gitu ya, Yeah. dunia tongkrongan gitu, mungkin gue ngerasa takdir juga bang. Gue main kesana kemari, masih ada yang mandang gue, ini gini. Masih suka nyolek gue, cuman gue not problem kalau nyolek 1 lawan 1. Cuman kalau nyolek rame, ya nggak apa-apa lu colek gue. Gitu. Cuman ya gue saranin ya, jangan lah. Udahannya nggak tenangnya sih bang. Nggak tenang, lu jadi nggak tenang. Ih kesana kemari. Tapi alhamdulillah sekarang malah banyak yang musuh-musuh gue jadi kawan lah. Oh alhamdulillah ya. Iya. Gue udah nengahin juga, maksud gue itu udah masa lalu, kita seragaman. Sekalipun lu ribut di kampungan ya, kampungan gue udah gak ribut gitu aja sih. Mau ngapain lu bahas-bahas ribut di gue gitu. Gue udah malas sih. Oh mungkin gini kali Jule, lu kebawa nggak tenangnya karena dulu mungkin lu pernah ngenain orang atau mungkin lu dulu sempat dianggap dalangnya. Nah jadi sekarang lu jadi nggak tenang gitu, takutnya ada orang yang nyari, masih dendam gitu-gitu ya. Iya, gue kalau sekarang orang mungkin masih dendam sama gue ya, ya coba aja lu pikir aja kenapa lu dendam sama gue gitu. Itu kan masa lalu. Kita udah lulus, apalagi sekolah lulus udah jauh banget gitu. Iya. Sekarang gue juga udah banyak lah kawan kerja jadi temen, dari musuh, kawan kampungan musuh jadi temen. Udah males juga bang ribut, apalagi cuma sepele nggak bawa nama sekolahan. Udah kagak waktunya lagi kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah, lu buat keluarnya daripada dunia-dunia kayak gitu, dulu tuh yang lu lakuin tuh apa sih? Gue harus keluar nih, gue harus gimana ya? Lu apa langkah-langkah yang lu lakuin tuh? Iya, gue pernah ngerasa jenuh, bukan jenuh sih ya, kayak kapok lah. Kapoknya dalam arti tawuran gimana ya? Lu tawuran nih, lu mau menang, lu mau ngelukain orang ya, lu masuk penjara bang. Kalau lu
lu jadi korban, lu masuk rumah sakit. Dan yang rugi selain bukan lu doang gitu, keluarga lu gitu. Jadi gue buat ngurang-ngurangin beban keluarga gue stop lah. Biar kata alhamdulillah gue tawuran belum kenapa-napa gitu ya. Jangan sampai lah kenapa-napa. Karena gue alhamdulillah mungkin dijaga juga ya kan, jaga doa orang tua kali. Iya. Iya, jadi alhamdulillah sehat lah. Cuman gue emang udah stop aja gitu. Udah nggak mau dan nggak akan Ngelakuin itu lagi. Iya, udah stop gue. Iya, ya alhamdulillah lah, bagus kayak gitu ya. Sebenarnya emang susah sih, keluar daripada itu susah kan, gue yakin Jul. Cuman ya pelan-pelan kita harus sadar gitu kalau hal itu emang sebenarnya salah yang kita lakuin. Ya benar kata lu tadi, nggak ada gunanya ya kan. Bener. Yang susah bukan cuman Lu kita doang, orang tua. orang tua. Kasian orang tua. Itu kalau lu yang kena, kalau orang yang kena, yang susah orang tuanya orang itu. tua, iya. Aduh. Kecuali lu tawurannya nggak sengaja. Kalau tawuran diniatin tuh lu nyesel ntar. Iya. Kalau udah kemakan korban, sumpah deh nyesel nanti. Oke Jul, nih terakhir gue minta pendapat lu dan saran dari lu. Bukan berarti lu yang paling benar, bukan berarti gue juga yang paling benar, tapi ada baiknya kita ngingetin lah kepada siapapun yang masih ngelakuin, terutama pelajar zaman sekarang nih. Gue harap sih bisa diterima dengan bijak. Itu menurut lu gimana Jul? Orang-orang yang masih ngelakuin dan pelajar yang masih ngelakuin, baiknya tuh mereka stop, dan dengan cara apa sih baiknya mereka stop itu? Intinya sih kalau mau stop tawuran ya lu jangan janjian udah. Udah lu jangan kontek-kontekan buat janjian ribut. Kalau lu masih ngelakuin janjian ya lu bakal ribut mulu. Buat ngindarinnya ya, namanya tongkrongan mah ada nilai lain lah, nggak selalu ribut, lu bisa nongkrong doang ya, fun gitu. Ya udah gitu, jangan kontek-kontekan gitu. Ntar juga ribut-ribut sendiri, maksudnya nggak usah lah memancing keributan gitu. Tapi gini Jul, buat ngilangin dendam antara sekolah dan sekolah ini tuh gimana menurut lo? Misalnya udah ada dendam memang nih dari dulu. Gimana ya caranya biar saling ngalah tuh gimana ya? Kalau buat saling ngalah mungkin tradisi sih bang ya. Susah. Cuman ntar lu bakal ngerasainnya ketika lu mungkin ntar lu kuliah ketemu teman, wah ini musuh gua nih dulu jadi teman. Lu kerja, wah ini musuh gua nih jadi teman. Lu main kesini ntar jadi teman. Kayak gitu bang, kayak ada lebih ke malu. Dulu lu sama gua hantam-hantaman, sekarang jadi kawan. Ya endingnya di situ sih, ntar lu bakal ngerasain nih. Ya sebelum kebentuk jadi ending gitu, ada baiknya dari sekarang lu pada stop gitu kan? Iya stop lah. Gak harus nunggu musuhan dulu di jalanan ya. Iya lah. Semua musuhan apa yang dibanggain musuhan. Iya. Buat pelajar gue sampein sedikit, buat yang sekarang masih lagi gencar banget ya jalan-jalan malam hari, apalagi sampai bawa kampungan dan bawa gangster. Sebenarnya susah, gue yakin susah ya. Karena gue pribadi pun pas waktu dulu ngalamin hal itu, gue nggak peduli akan omongan orang, tau nggak sih? Kayak disuruh stop, gue lagi masanya dah. Masanya. Tapi di sini gue mencoba buat apa ya? Mengajak lah, menghimbau, mengajak dan memohon sih. Ayo pelan-pelan di stop gitu. Buat yang ada dendam satu sama lain, ya diselesaikan dengan cara apa ya? Ya berdoa sih sama Tuhan. Susah juga ya emang kalau bilang stop juga ya. Ntar juga ketemu feel-nya juga sih. Udah gak nyaman. Ini nih, kok bisa sih dari jagoannya mungkin. Jagoannya atau mungkin alumninya tuh yang masih ngebawa. Ya lu bawalah teman-teman lu dan adik-adik kelas lu kayak stop tawuran, stop tawuran, stop tawuran. Stop tawuran, minum aja. Ya itu masih nggak apa-apa sih menurut gua. Masih nggak apa-apa loh. Gua pribadi jujur kadang-kadang ya masih suka, padahal gua udah jauh banget nih. Gua 2013 buset SMA, tapi masih aja kadang-kadang ada bawahan gua yang nanya atau konsultasi pasti. Iya. Bang ini bagaimana gini, sumpah itu gua bacanya agak-agak ya Allah kenapa. Pola pikir gua udah beda, tapi gua harus nyamperin ke dia, bingung. Benar, iya. Ya gua nggak bisa bilang apa-apa selain stop. Ya udah lu deketin diri sama Tuhan gitu. Udah kalau perlu lu datang ke tongkrongan dia bukan buat ribut, lu tongkrongin aja, lu ajak minum bareng, udah kelar udah gitu udah. Emang sebenarnya dalang alumni sih. Iya. Alumni yang masih ikut-ikutan itu sebenarnya. Nah iya yang baru keluar. Maksudnya yang dulu kagak ribut pasti jadi panasnya sekarang nih. Iya. Lu udah lulus baru jadi dalang, janganlah. Baru sibuk nyari nama. Aduh. Padahal janganlah. Ya jumpa sama Panjul mungkin sampai sini aja Jul. Apa ada lagi mau lu sampein terakhir kesan-pesan lu? Ininya sih lu stop aja gitu tawuran. Stop tawuran apa aja. Kalau nggak ngerugiin lu ya ngerugiin orang tua lu gitu aja udah. Benar. Ya gua harap sih jumpa gua sama Panjul bisa diambil hikmahnya dan pelajarannya ya kan. Juga bisa menghimbau kepada pelaku-pelaku ya kan. Pelaku tawuran. Untuk stop ngelakuin kayak gitu ya. Betul.
Dan buat yang udah alumni, yang masih ikutan, semoga pola pikirnya cepet-cepet berubah lah. Cepet-cepet kepentok apaan kayak jadi Kepentok. Mendingan lu kepentok aja dulu dah, daripada kepentokan nanti. Jadi sadar gitu dan bisa ngasih tahu ke adik-adik kelasnya untuk stop ngelakuin kayak gitu. Sekali lagi gue di sini bukan memaksa, bukan juga menggurui ya. Gue cuma bisa mengajak, kita cuma bisa mengajak, mengajak ya. Benar. Oke, itu aja jumpa gue sama Panjul. Semoga kedepannya gue bisa lagi manggil narasumber yang kayak Panjul ya kan, yang asik, damai ya kan, salon tapi damai ya, ngomongannya santai aja. Santai lah. Yang penting bisa mengimbau ya. Diambil sisi baiknya aja. Oke, thank you untuk pertemuan kali ini. Thank you buat Panjul. Thank you Buat Bang. kamera dulu kita. Nah, kasih joget dulu nggak salah.